Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Kekasih Kristus kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Kamis 7 Oktober 2021. Kasih Tuhan sungguh nyata bagi setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, baiklah setiap kita tetap taat dan setia kepada semua perintah Tuhan. Mari kita jangan izinkan hidup kita berkompromi dengan dosa. Sebab pada saat kita berkompromi dengan dosa, itu akan menghancurkan masa depan cerah, menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Pagi ini saya mengajak sama-sama kita akan bermazmur kepada Tuhan, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Mazmur pasal 33 ayat 22. Mari kekasih Kristus kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 23 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Yosua pasal 23 ayat 11 sampai dengan 13. Sikap berkompromi dengan dosa akan menghancurkan hidup yang indah dan masa depan yang cerah. Memang secara sekilas, kompromi terhadap dosa nampak seperti tindakan yang sepele. Tetapi, bila sikap itu dibiarkan berlarut-larut, maka akibatnya dosa akan merajalela di dalam hidup kita. Sama seperti encek gondok yang dibiarkan tumbuh dan tidak segera diatasi. Pada akhirnya, ia akan memenuhi telaga tempat dirinya berada dan mengakibatkan telaga itu menjadi dangkal dan luasnya berkurang. Oleh karena itu,
diperlukan komitmen yang teguh untuk mengasihi Tuhan, serta sikap yang tegas untuk tidak berkompromi terhadap dosa. Dengan demikian kita akan terhindar dari keruntuhan hidup yang tidak seharusnya kita alami. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sikap tegas terhadap dosa itulah yang disampaikan Yosua kepada umat Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Yosua pasal 23. Menjelang akhir dari hidupnya, Yosua berpesan agar umat Tuhan bertekun dalam mengasihi Tuhan, serta menjaga diri agar hati mereka tidak terpaut kepada penduduk Kanaan. Sebab bila mereka berkompromi dengan para penyembah berhala tersebut, maka akhirnya umat Tuhan akan terjerat dan ikut melakukan dosa yang dilakukan oleh penduduk Kanaan. Ia berkata bahwa bangsa Kanaan itu akan menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Singkat kata, sikap berkompromi dengan dosa akan menghancurkan hidup yang indah dan menghancurkan masa depan cerah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kembali kita memperoleh sebuah nilai di dalam kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan sangat peduli kepada kita. Terbukti bahwa Dia telah memberikan hidupnya, putranya Yesus Kristus, mati di atas kayu salib tanpa syarat untuk menebus saudara dan saya. Kematiannya membuktikan bahwa betapa besar kasih-Nya kepada saudara dan saya. Tetapi yang perlu kita ingat, kekasih Kristus, Tuhan sekali-kali tidak kompromi dengan dosa kita. Ingat, Tuhan tidak kompromi dengan dosa kita. Oleh sebab itu merupakan bagian daripada kita untuk harus berhati-hati. Untuk kita selalu harus memiliki sebuah komitmen yang teguh, dengan sikap yang tegas untuk menolak dosa. Ingat, komitmen yang teguh dan sikap yang tegas untuk menolak dosa. Lalu kita harus berjuang, bayar harga untuk bertekun dalam mengasihi Tuhan, serta menjaga diri agar hati kita tidak terpaut kepada dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, tanpa persekutuan yang intim dengan Tuhan, dengan membaca Alkitab, berdoa dalam persekutuan-persekutuan, maka itu akan melemahkan kita. Saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jangan jauhkan dirimu dari kebiasaan yang baik ini. Saudara harus tetap teguh, saudara harus tetap komitmen untuk tetap membangun hubungan yang intim dengan Kristus lewat firman Tuhan, lewat doa, lewat persekutuan-persekutuan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk peringatan-Mu bagi diri kami,
agar kami tidak hidup berkompromi dengan dosa. Kami menyadari bahwa godaan dan pencobaan senantiasa mengintai diri kami dan selalu berupaya untuk menyeret kami ke dalam perbuatan dosa. Oleh sebab itu kami berdoa memohon anugerah-Mu agar Engkau tidak membiarkan diri kami terjerumus ke dalam pencobaan. Oleh pertolongan Roh-Mu, berikan kepada kami kepekaan terhadap godaan yang akan menyeret diri kami untuk melanggar firman-Mu dan tindakan-tindakan yang mendukakan hati-Mu. Anugerahilah diri kami dengan keteguhan hati untuk dapat mengalahkan godaan tersebut dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kepadamu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami pada hari ini, pada pagi hari ini. Dengan penuh kesabaran Engkau telah menuntun diri kami di jalan-Mu yang benar. Dengan kuasa-Mu Engkau telah menolong diri kami di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Dengan hikmat-Mu Engkau telah memampukan diri kami untuk membuat keputusan-keputusan yang berkenan kepadamu. Dengan kasih-Mu Engkau telah membentangkan hari depan yang indah bagi diri kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tuntun kami, bawa kami seperti yang Engkau kehendaki. Sehingga kami tidak membuat hati-Mu sedih. Tapi biarlah hidup kami selalu mempermuliakan Engkau. Dan Engkau dipermuliakan dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba tetap berdoa bagi seluruh keluarga warga yang berada di Jalan Serayu Sanggeng, Pasar Tingkat dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Hamba mohon pimpinan tuntunan-Mu bagi umat Tuhan di wilayah ini. Hamba berdoa supaya mereka tidak berkompromi dengan dosa-dosa, dengan segala kejahatan-kejahatan. Sebab sesungguhnya Engkau telah menebus mereka dengan kehidupan-Mu lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Ya Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menuntun mereka. Kasih-Mu menolong mereka. Buka mata hati rohani mereka untuk boleh melihat kebenaran itu. Sehingga mereka tidak izinkan, mereka tidak kompromi dengan dosa yang akan membawa kematian bagi hidup mereka. Tuhan, berkati pribadi lepas pribadi. Lepas keluarga. Tuhan memberkati. Bahkan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mau katakan setiap orang yang ada di wilayah Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Setiap lutut bertekuk lutut. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Bagi mereka yang percaya kepadanya, memperoleh kehidupan yang kekal. Bapa, berkati kami semua di dalam pekerjaan kami. Tuhan buat berhasil. Tuhan ampuni dosa dan salah kami jikalau kami bekerja dengan tidak jujur. Jikalau kami bekerja merugikan orang lain. Bahkan jikalau kami bekerja merugikan bangsa negara ini, ampuni kami. Dan lagi lebih Tuhan, saat kami bekerja dengan tidak jujur kami mempermalukan Engkau. Ampunilah kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan berkati anak-anak kami dalam bangku pendidikan. Supaya mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka boleh memperoleh hasil nilai yang baik. Dengan kesetiaan mereka belajar.
Ya Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, dan Tuhan berkati juga para pendidik mereka. Baik online, baik onsite, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Mereka yang sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba katakan setiap penyakit yang mengganggu umat Tuhan di jalan wilayah Sanggeng dan sekitarnya ini, hamba ikat dan patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba cabut keluar setiap bibit-bibit penyakit yang mengganggu umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan, darah anak domba Allah, bilur Yesus menyembuhkan kalian. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini hamba juga tetap berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba pagi hari ini. Kepada Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hambamu yang setia. Tuhan memberikan kekuatan spesial kepada hambamu. Jasmani rohani diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar Ibu Yuliana Tan tetap memegang teguh komitmennya, janjinya kepada Engkau ya Allah. Hidup mempermuliakan Engkau. Hidup tidak berkompromi dengan dosa. Pakai hidup hambamu ini ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang dalam kebenaran. Jadi berkat bagi anak cucunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Demikian juga hamba berdoa untuk hambamu Ibu Desi, Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati hidup hambamu ini. Biarlah Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan dia untuk tetap taat dan setia kepada Engkau. Tetap komitmen untuk mengasihi Engkau. Tetap komitmen untuk melakukan perintah-Mu. Bahkan dengan tegas menolak untuk tidak berkompromi dengan dosa-dosa. Tapi hidupnya mempermuliakan Engkau setiap saat ya Allah. Sehingga dia boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi suami kekasihnya, Pak Heri Taruk Datu. Kedua anaknya Shalom dan Gatwin. Bahkan spesial bagi bayinya yang ada dalam kandungannya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Semua pekerjaan mereka diberkati ya Bapa. Pendidikan anak-anak mereka diberkati dalam nama Yesus. Dan pelayanan mereka spesial diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pakai hidup rumah tangga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada anak kekasih Lydia Nainggolan. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik kepada Lydia. Ya Tuhan, terima kasih untuk pertolongan campur tangan Tuhan yang senantiasa kepada Lydia. Pemeliharaan Tuhan yang nyata atas Lydia. Tuhan terus bersama-sama dengan dia. Pimpin, bimbing, bawa dia berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Jadikan dia taat dan setia kepada firman-Mu, ya Allah. Ajar dia tetap berkomitmen kepada kebenaran-Mu, ya Allah. Dan dengan tegas menolak untuk tidak kompromi dosa. Sehingga hidupnya, masa mudanya akan menjadi berkat bagi banyak anak-anak muda di sekitarnya. Bahkan dia menjadi berkat bagi tempat pekerjaannya. Bagi teman-teman sekerjanya. Bagi anak-anak didik. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa hamba berdoa mengucap syukur sebab Tuhan sudah menyembuhkan dia dari musibah beberapa waktu yang lalu. Kecelakaan yang terjadi dan Tuhan sudah sembuhkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi dia siang dan malam. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan semangatnya. Untuk tetap mengasihi Engkau, ya Allah. Untuk tetap melayani Engkau dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Hamba juga mau berdoa untuk hambamu, Ibu Sandra Lik-Lik Watil.
yang berada di sorong ataupun di mana saja berada. Hamba berdoa memberkati hidup hambamu, Ibu Sandra Liklik Watil. Tuhan pakai hidup hambamu ini semakin taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Tetap komitmen melakukan kebenaran-Mu dan dengan tegas menolak semua dosa dari hidup pribadinya, hidup rumah tangganya. Biar Tuhan pakai hambamu menjadi berkat dan saluran berkat bagi suami kekasihnya, bagi anak-anak kekasihnya. Sehingga hidup rumah tangga ini mempermuliakan Engkau setiap saat, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Berkati pendidikan daripada anak-anak mereka yang masih sekolah. Dan yang sudah bekerja, Tuhan juga memberkati. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cucu mereka diberkati juga, ya Allah, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan berkati pelayanan mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hidup rumah tangga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga hamba mau berdoa bagi Ibu Diana De Vretes yang ada di Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Vretes. Pimpin bimbing dia tetap taat dan setia kepada firman-Mu. Tetap dia komitmen. Hidup menyenangkan hati-Mu ya Allah. Dengan tegas menolak dosa. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dari kehidupannya. Biar Tuhan pakai hidupnya. Menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang. Teristimewa bagi suami kekasihnya Rocky Alan Paulus. Dan juga kedua anak kekasih Yemima dan Reinhard. Diberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, bahkan di dalam pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus. Kesehatan terbaik turun bagi mereka. Berkat jasmani rohani melimpah bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Hamba tetap juga berdoa bagi saudara-saudara hamba yang berulang tahun pada hari ini. Spesial bagi Ibu Diana Siska. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati dengan bertambah 1 tahun usia dalam kehidupannya. Membuat dia hidup semakin mengasihi Engkau, ya Allah. Semakin bijaksana. Berikan kerendahan hati kepadanya. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia tetap komitmen mengasihi Engkau. Lebih daripada segala sesuatu yang ia peroleh. Bahkan boleh bersyukur untuk 1 tahun usia baru yang Tuhan tambahkan pada hari ini. Membuat dia semakin mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupannya. Diberkatilah pribadinya. Diberkatilah hidup rumah tangganya. Suami kekasihnya Pak Agung dan kedua anak kekasih Jason dan Yudia. Tuhan memberkati. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, pelayanan mereka spesial diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik. Tuhan berkati dan berkati dalam nama Yesus. Pakai hidup hamba-Mu ini menjadi panutan yang benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk orang tua hamba, Bapak Lukas T. yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati pribadinya. Beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan nyata bagi hidup hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Biar hidup hamba-Mu terus menjadi berkat, saluran berkat, menjadi panutan bagi anak cucu cicitnya. Bahkan bagi banyak orang. Karena kasih-Mu melimpah dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba mau berdoa juga untuk hamba-Mu Ibu Dona Sali Syahaya. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Seli Syahaya. Tuhan pakai hidup hamba-Mu terus menjadi taat dan setia melakukan kehendak-Mu, perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hamba berdoa spesial bagi suami kekasihnya, Bapak Yosef Auri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa mengikat semua sakit penyakit yang mengganggu tubuh jasmaninya. Dalam bentuk apapun, hamba ikat dan putuskan. Hamba perintahkan keluar, lepas dari kehidupan Bapak Yosef Auri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan ilahi turun untuk Bapak Yosef Auri saat ini. Oleh darah anak domba Allah dan bilur Yesus, terima kesembuhan. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Berkati anak kekasihnya, Seva Auri, dalam pekerjaan, dalam kuliah, bahkan di dalam pelayanan, diberkati dengan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Hamba juga tetap berdoa untuk anak kekasih Yunus Yabesembut, Irwan Pulung, yang sedang mengikuti prajabatan. Tuhan beri hikmat, kekuatan, kesehatan yang terbaik, supaya mereka sanggup menyelesaikan masa prajabatannya dengan benar, dengan baik, dan mereka boleh terus bekerja dengan takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka masing-masing, bagi orang tua mereka, juga spesial bagi anak Yunus, bagi istri kekasih Eni Parea dan kedua anaknya di Sorong. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Tuhan pakai hidup anak kekasih daripada Irwan Pulung menjadi berkat bagi kedua orang tuanya, Bapak Yakub Pulung dan Ibu Marta dan semua saudara bersaudara. Biar Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hambamu Ibu Lani Angelina T. Ya Tuhan, Engkau yang telah memanggil hambamu untuk melakukan kehendak isi hatimu. Tuhan memberkati pribadinya, sehingga dia boleh berdiri terus selaku hambamu, menjadi istri gembala di dalam MDC Manokwari, dengan melakukan yang terbaik bagi Engkau ya Allah. Menjadi teladan, menjadi berkat dalam tutur kata, perbuatan, dan semua kebenaran firman Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hambamu, sehingga hambamu boleh terus bersyukur kepada Tuhan. Dia boleh menjadi berkat bagi suami kekasihnya, bagi anak-anak kekasihnya, bagi cucu-cucu kekasihnya. Diberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih buat kasih setiamu kepada hambamu, Ibu Lani Angelina T. Hamba juga berdoa untuk hambamu, Bapak Sulin Silok, dimanapun berada pada saat ini. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati keluarga rumah tangganya, memberkati pekerjaan pelayanannya, diberkati dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kebenaran Tuhan dinyatakan sehingga pelayanannya diberkati. Orang-orang yang dilayani diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Tuhan lindungi, pelihara pribadi, rumah tangga, pelayanan. Bahkan Tuhan memberkati mereka dengan apa yang Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat waktu pagi hari ini. Sebab Tuhan terlalu sangat baik. Hamba tetap berdoa bagi hambamu, Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Hamba percaya kasih Tuhan tidak berhenti dalam kehidupannya. Hamba percaya kesembuhan terus terjadi dari waktu ke waktu bagi hidup hambamu, Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan, darah anak domba Allah, bilur Yesus terus mengalir dan kesembuhan terus terjadi dalam nama Yesus. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan memberkati pribadinya menjadi berkat bagi istri kekasihnya, bagi anak cucunya, diberkati mereka. Segala kebutuhan mereka jasmani rohani Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan.
Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu pagi hari ini. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan bertemu kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingat kekasih Kristus, sebuah nilai yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jangan berkompromi dengan dosa, tetapi kita tetap komitmen untuk firman Tuhan dengan tegas menolak dosa, supaya hidup kita menjadi berkat, mempermuliakan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan hidup dari kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, anugerah Tuhan jangan berhenti pada dirimu. Bagikan itu kepada mereka yang membutuhkannya. Pesan saya, tetap disiplin protokol dari diri kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap semangat. Shalom. Salam NDC.